Halo adik-adik siswa SMP Negeri 14 Manado. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran TIK. Pertemuan pertama di tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saat ini Bapak akan memberikan pedoman pembelajaran TIK. TIK adalah singkatan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Mengapa diperlukan pembelajaran TIK? Teknologi, Informasi, dan Komunikasi menjadi landasan kehidupan di abad ke-21. Bimbingan TIK yang dilakukan di sekolah dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan TIK dengan baik dan benar sesuai dengan keahliannya. Bimbingan TIK di sekolah. Guru TIK melaksanakan bimbingan TIK kepada peserta didik untuk yang pertama mencari, mengolah, menyiapkan, mendistribusikan, menyajikan, menginformasikan, serta memanfaatkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, untuk pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk mengeksplorasi sumber belajar. Bentuk bimbingan TIK di sekolah. Bimbingan klasikal dan bimbingan individual. Bimbingan klasikal yaitu memberikan bimbingan secara terjadwal dalam bentuk bimbingan secara klasikal atau kelompok dengan tatap muka yang dilaksanakan secara berkala. Bimbingan individual yaitu bimbingan kepada peserta didik secara individu dilakukan sesuai dengan jam kerja guru dengan memberikan konsultasi kepada peserta didik secara individual di sekolah. Ya, kita lanjut untuk program bimbingan TIK di sekolah. Program bimbingan TIK bagi peserta didik dilaksanakan secara terjadwal di sekolah. Bimbingan TIK kepada peserta didik secara klasikal atau kelompok dilaksanakan secara berkala per minggu melalui tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal akademik di sekolah. Serta bimbingan TIK kepada peserta didik secara individual dilakukan di luar jadwal akademik sekolah selama jam kerja guru TIK di sekolah. Dan untuk program bimbingan TIK saat ini menggunakan media online. Pada awal tahun ajaran yang baru, diselenggarakan orientasi bagi peserta didik baru tentang program bimbingan TIK di sekolah untuk membuat peta kebutuhan bimbingan TIK bagi peserta didik yang akan dituangkan dalam program bimbingan. Untuk penilaian bimbingan TIK, penilaian otentik yang meliputi penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta bentuk penilaian tes tulis, observasi, penilaian diri, dan portofolio. Bimbingan TIK di masa pandemi COVID-19. Pembimbingan TIK di SMP Negeri 14 Manado menggunakan metode belajar dari rumah dengan pendekatan pembelajaran jarak jauh
dalam jaringan atau daring menggunakan smartphone maupun komputer dan aplikasi pembelajaran daring, serta pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau luring, menggunakan modul belajar mandiri dan lembar kerja dan bahan ajar cetak. Apa yang harus dilakukan peserta didik untuk belajar TIK secara daring? Yang pertama, siapkan smartphone atau laptop, komputer, pastikan kuota internet dan baterai cukup. Yang kedua, pastikan memiliki nomor telepon guru dan masuk ke dalam grup WhatsApp kelas TIK di bawah pengawasan orang tua wali peserta didik. Yang ketiga, pelajari cara kerja aplikasi pembelajaran dan aturan komunikasinya. Yang keempat, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar, alat tulis, catatan, dan buku pegangan. Yang kelima, buatlah target belajar TIK dalam 1 minggu. Apa yang harus dilakukan peserta didik untuk belajar TIK secara luring? Yang pertama, mengambil modul belajar dan lembar kerja TIK di sekolah sesuai jam kerja didampingi orang tua dan wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, siapkan buku atau piranti pembelajaran yang dimiliki di rumah. Yang ketiga, peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani secara mandiri di rumah. Yang keempat, ajak orang tua wali peserta didik mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas dan mengisi lembar aktivitas belajar di rumah. Yang keenam, mengumpulkan tugas dan lembar aktivitas sekali seminggu di sekolah, sesuai jam kerja didampingi orang tua dan wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Oke adik-adik, saatnya Bapak akan memberikan tugas. Jadi untuk tugas daring, adik-adik akan mengisi form angket bimbingan TIK online. Alamatnya adalah ini. Linknya juga sudah dibagikan di grup WA. Dan jika adik-adik tidak bisa mengisi form angket online, maka ditulis di buku dan dikirim foto, kemudian japri ke WhatsApp Guru TIK di 0812 4402 3629. Untuk tugas yang luring, apabila adik-adik tidak memiliki smartphone atau smartphone-nya bermasalah, tidak ada jaringan atau tidak ada kuota, bisa menggunakan yang luring ini. Caranya dengan mengambil lembar angket bimbingan TIK di sekolah, kemudian mengisi lembaran angket di rumah, dan kemudian mengumpul lembaran angket di sekolah. Nah, untuk batas pemasukan tugas ini ditunggu paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Oke, motivasi belajar untuk adik-adik. Nah, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oleh Malcolm X. Selamat belajar dan dapatkan sertifikat TIK dengan hasil yang memuaskan. Demikian pedoman pembelajaran TIK di SMP Negeri 14 Manado. Dan untuk pembelajaran TIK berikutnya, kita akan belajar tentang aplikasi yang digunakan
pada pembelajaran jarak jauh. Kita akan tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih, salam sehat, Rafa Emas.